ini kita akan semakin dalam untuk membahas mengenai suling, salah satu permainan musik tradisional suling bambu yang berasal dari Flores Timur. Oke, untuk perkenalannya, silahkan waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Sylvester. Monggo. Baik, Mbak Yesi dan semua, selamat malam. Salam dari Flores, Larantukai, Flores Timur. Saya Sylvester Petarahurit, biasa disapa dengan Sil. Ya, saya bukan orang musik ya, tapi saya orang teater, sebenarnya basicnya di teater, juga menulis, termasuk juga menekuni budaya, sehingga barangkali saya tidak terlalu mendalami soal teknis bermusik ya, soal itu, tapi barangkali konteks dan cerita yang ada di balik Ruren ini bisa banyak saya sampaikan. Mungkin perkenalannya begitu saja ya. Oke, jadi tadi sekilas sudah ini ya, kita tahu namanya tokoh kita malam ini adalah Pak Sylvester. Beliau adalah salah satu penggiat seni tradisi yang ada di Flores Timur. Sebenarnya bukan backgroundnya dari musik, dari teater ya Pak ya, tapi terus kemudian saat ini berkecimpung salah satunya di Ruren atau alat musik tradisi berupa suling yang ada di Flores Timur. Begitu Pak? Ya, begitu. Oke. Ya, nih ya. Bapak sudah siap saya tanya-tanya ya Pak? Waduh. Boleh, boleh. Ya ini ya. Saya buka catatan dulu nih Pak. Siap. Catatan titipan. Oke, nah. Jadi, kalau yang pertama ini saya mau tahu, Ruren itu apa sih Pak? Ruren itu apa? Minta tolong dijelaskan dulu ya. Mengalir aja ya Mbak ya, nanti saya jelas sampai di mana, kemudian kalau ditanya lagi ya ditanya, kalau ada yang mau ditanya, kalau udah sudah berselancar ya maklumi saja. Baik, sebenarnya juga saya mendengar Ruren ini ketika masih kecil. Saya SD, almarhum ayah itu bercerita tentang leluhur kami yang bernama Watoboki itu satu konteks di mana di masa yang jauh kehidupan masih lebih pada berburu mengumpulkan makanan. Kondisi alam Flores ini kering ya, curah hujannya pendek gitu, jadi kelaparannya itu juga menjadi satu ancaman serius di masa itu. Lalu beliau ini berburu untuk mencari bahan makanan ya, dan biasanya berburu dengan anjing ya, binatang yang biasa dipakai waktu berburu itu. Dan suatu ketika beliau berburu, lalu anjing itu menggonggong ya, itu di serumpun bulu ya, bambu gitu ya, kecil. Anjing menggonggong, dan beliau itu kebingungan, anjing kenapa menggonggong di dua serumpun bulu ini. Lalu kemudian memang karena saudarinya itu seorang yang juga punya kemampuan lebih, kemudian semacam ada petunjuk, beliau memotong bulu bambu itu, kemudian menyimpannya di semacam kolam itu, wadah tempat air, genangan air. Kemudian ada dua batang bambu itu kemudian menyatu
bulu tadi di dalam bahasa setempat disebut bulo ya, yang kecil itu menyatu, kemudian dia mulai mengerjakan itu alat musik itu, kemudian memainkan itu, dan ternyata kan ketika berburu waktu malam sendirian dia memainkan itu, kemudian menyalurkan kecemasan itu, kesedihan ketika menghadapi persediaan pangan yang menipis dan lain-lain. Lalu kemudian suara itu menghubungkan beliau dengan sang Dewi Padi gitu di dalam cerita itu dari arah barat ya, wilayah yang jauh itu seperti bersambung gitu, ada komunikasi melalui bunyi tadi, ruren tadi, suling ganda yang dimainkan itu. Lalu seperti ada komunikasi bunyi tadi, lalu menarik sang Dewi itu bergerak ke tempat kami di sini gitu kan, ke tempat di mana leluhur yang tadi bernama Boki Bato itu datang. Lalu kan Dewi ini kan dia bisa muncul bisa hilang, ketika dia tidak tampak itu Boki Bato tadi itu memainkan rune itu, dia begitu akhirnya sampai terjadi jatuh cinta lah kata gitu, lalu perkawinan sebenarnya. Itu kan mitologinya demikian gitu, bahkan diceritakan sampai punya anak. Nah, cerita itu kan seperti masa kecil saya cerita itu hadir begitu saja, tapi kemudian setelah saya besar saya membaca mitologi Yunani gitu kan, bagaimana siapa ini tokoh pemusik dalam Dewa Dewi ini, sama mana saya kalau saya ingat betul, Orpheus ya, memainkan lira itu kan, kemudian bisa menjinakkan binatang buas, menaklukkan Dewa Dewi ya. Tapi kemudian alat musik ini hanya saya dengar dulu biasanya disimpan di rumah adat. Dan dimainkan pada waktu-waktu tertentu, dan untuk upacara-upacara tertentu ya, alat musik sakral. Namun musik ini hilang, kemudian hilang. Baru tahun yang lalu kemudian saya coba mencari lagi, ternyata juga sulit menemukan narasumber dan alat musik ini. Kemudian ada seorang antropolog, etnomusikolog Prancis, Dana Rapoport itu yang pernah melakukan penelitian beberapa tahun silam, itu memberi saya satu referensi nama orang tua, namanya Simon Subanmaran gitu kan. Lalu saya coba telusuri itu, ternyata beliau masih hidup dan masih bisa memainkan itu. Nah dari sanalah saya kemudian meminta beliau membuat ruren ini, lalu kemudian mewawancarai dan menulis tentang alat musik ruren ini, suling ganda ini. Nah sebenarnya suling ganda ini, rure ini terbuat dari tadi bulu bambu yang berukuran kecil, dalam bahasa setempat itu disebut dengan bulok tadi. Juga sejenis rotan rotan berongga ya, seperti bambu juga sih sebenarnya, yang ukurannya mungkin untuk alat musik ini sekitar 30 sampai 40-an senti gitu kan, dan dua kemudian ditiup sekalian gitu, sekaligus gitu. Dan rure ini sebenarnya dari cerita yang saya ceritakan tadi, tapi dia ada sejumlah versi tentang rure ini. Pertama, seperti yang saya sudah ceritakan tadi, tapi juga ada cerita bahwa orang tua dari Dewi Padi itu bernama Pati Soge itu diceritakan muncul, dilahirkan oleh gunung ya, kan dalam mitologi lokal itu orang-orang penting ya, klan-klan raja dan lain-lain itu biasanya digambarkan orang yang dilahirkan oleh gunung atau oleh bumi, oleh tanah, dan membawa serta rure ini sebagai semacam sahabat tapi juga senjatanya gitu.
bagaimana Pati Soge tadi berhubungan dengan alam, menaklukkan alam, dan berhubungan dengan kekuatan-kekuatan yang melampaui manusia lah gitu. Itu melalui alat musik ini. Dan juga diceritakan dulu karena barangkali manusia masih sangat belum banyak sebanyak sekarang, kadang mencari jodoh atau berhubungan dengan orang-orang yang jauh menggunakan alat musik ini. Saya tidak tahu bentuk komunikasinya seperti apa kita hidup di hari ini, tapi masa itu begitu ceritanya. Dan orang-orang yang memainkan rureng ini karena memang alat musik sakral itu bukan orang-orang biasa sebenarnya, orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang bisa memainkannya. Ada sejumlah cerita terkait dengan rureng ini, tadi beberapa yang saya sudah sampaikan. Ada sejumlah cerita atau mitos yang terkait dengan rureng ini. Awalnya diceritakan ada satu versi bahwa ada seorang ibu itu melahirkan seorang anak laki-laki yang memiliki 2 kepala, gitu. Dan dua-duanya ini pintar sekali menyanyi. Yang satu bersuara 1, yang satu bersuara 2 gitu kan, seperti sopran dan alto gitu. Dan itu begitu menyedot dan memikat orang. Sayangnya anak ini tidak berumur panjang. Lalu dikuburkan, meninggal dikuburkan. Lalu setelah itu tumbuh 2 bilah bambu, 2 batang bulu tadi dari kuburnya gitu. Itu yang kemudian disebut Gulo Sasong, itu bambu yang untuk alat musik ini. Juga saya sudah singgung belum ya? Tadi itu soal bambu yang kemudian disimpan, kemudian ada 2 batang yang akan bertemu dalam itu kolam itu yang kemudian akan dijadikan rureng itu. Jadi pembuatannya masih terkait dengan itu. Lalu juga ada versi lain lagi. Versi lain ini ada seorang pemuda bernama Kopong itu jatuh cinta pada seorang gadis bernama Nini. Tapi orang tua Kopong tidak setuju karena perempuan ini dulu rumah masih tradisional itu ada tempat tidur yang dibangun agak tinggi, dan itu Nini ini biasanya tiduran di atas, hanya makan begitu. Lalu pada suatu kesempatan Kopong ini manjat ya melalui atap masih alang-alang, bermaksud untuk menemui gadis ini, Nini ini. Dan kebiasaan di sini itu pria itu selalu membawa parang ya kemana-mana, dan ketika beliau naik dia menyimpan parang itu di atas atap. Ketika dia berusaha turun menyibak alang-alang itu naas, parangnya jatuh dan melukai gadis tadi, Nini tadi, hingga Nini tewas ya. Lalu paginya orang tua Nini menemukan itu dan semacam mau berniat untuk membunuh Kopong, tapi beliau bilang, janganlah saya dibunuh, nikahkan saya dengan mayat Nini ini gitu. Lalu mereka juga akhirnya menyetujui, dan ketika dikuburkan itu Kopong bilang kuburan ini tanahnya jangan ditutup, biarkan terbuka. Lalu sepanjang malam itu dia memainkan rureng sampai kemudian putus nafasnya, dia juga meninggal. Dan ketika memainkan itu dia hanya ada di dalam kuburan itu bersama kekasihnya, dan itu ketika dia memainkan rureng itu tanah semua menutup kubur itu. Lalu ketika beliau putus nafas itu hanya 2 rureng itu yang musik Stuling Ganda tadi yang ada di atas kuburan itu kemudian dibawa pulang dan disimpan oleh keturunan itu di rumah. Ada versi begitu ya soal rureng ini. Jadi ada banyak kisah mitologi yang terkait dengan rureng ini. Nah, sebenarnya yang menarik dari alat musik ini saya kira
ya ditiup dua sekaligus, lalu dengan ini yang berbeda dengan alat masing-masingnya mengeluarkan bunyi ya, nada atau melodi yang irama yang berbeda dan saling mengisi itu. Barangkali ini juga agak sulit, dan biasanya dia berhubungan dengan dewa dewi alam ya. Dan saya mewawancarai sejumlah tokoh itu, narasumber, dan mereka mengatakan bahwa ruren ini alat musiknya dewa ya. Di sini disebut nitung. Nitung itu semacam makhluk penguasa mata air, penguasa gunung, pohon-pohonan gitu. Jadi ini alat musik berasal dari dewa dewi sebenarnya, sejarahnya begitu. Lalu kemudian juga dipakai, disimpan di rumah adat untuk upacara-upacara khusus, untuk cerita-cerita suci ya, dulu mitologi, dan dimainkan dalam waktu peristiwa yang juga khusus. Dan mungkin itu dulu ya untuk sementara, kalau masih bisa dipandu dengan tanya biar lebih konstruktif. Oke. Oke, menarik sekali ya. Jadi sejarah ruren ini tadi seperti yang sudah diceritakan sama Pak Sylvester. Aduh, saya kebelit-belit. Ya. Saking semangatnya ini. Jadi dari berawal tadi ya dimainkan oleh seorang laki-laki untuk menghibur dewi kesuburan. Kalau di sini kan namanya Dewi Sri untuk orang-orang Jawa. Kalau di sana namanya ada Dewi siapa? Ada banyak nama, tapi lebih dikenal dengan Nogo Gunu atau Nogo Ema atau Tono Wujo ya. Itu nama yang umum dikenal. Ada Dewi itu Dewi kesejahteraan dan kesuburan. Dan Dewi ini kemudian menjadi sentral dari kultur ladang dari masyarakat di sini. Juga figur yang ada di balik tradisi menenun, menyadap lontar gitu kan. Jadi memang agama lokalnya berpusat pada figur ini. Dan tadi di sejumlah cerita itu alat musik ini berhubungan dengan Tono Wujo tadi ya, Dewi Padi tadi. Dan dalam banyak cerita, banyak versi yang kita dengar tadi, itu memang biasanya dipakai manusia untuk itu berhubungan dengan kekuatan-kekuatan itu, termasuk juga untuk berkomunikasi jarak jauh. Bagaimana modelnya itu di masa lalu saya juga tidak bisa membayangkan, tapi ya itu yang diceritakan. Ya, jadi dari yang tadi ya Dewi kesuburan, salah satu Dewi ini untuk kesuburan yang ada di ladang, terus juga Dewi tenun juga berarti ya Pak ya, bisa disebut Dewi tenun juga. Nah terus tadi tentang anak kembar yang bukan anak kembar sebenarnya, jadi satu badan laki-laki tapi dua kepala. Dua kepala ya. Nah, berarti satu badan tapi punya dua kepala gitu. Mungkin kalau sekarang kayak kembar siam gitu ya. Ya barangkali. Ya kalau zaman now kan terus kembar siam, tapi karena terus yang ada di badan ini ada dua kepala, jadi kan mungkin kesulitan untuk bertahan hidup. Maksudnya kalau kita kait-kaitkan dengan zaman sekarang kan seperti itu. Tapi kalau zaman dulu kan mungkin berbeda kan pemahamannya. Kemudian ketika dikuburkan, tumbuhlah di sana batang bambu yang kemudian menjadi apa tadi sebutannya di sana Pak? Bulu bambu yang muda itu? Biasanya disebut bulo saso. Itu bahan untuk. Jadi gini, untuk membuat rure ini itu memang tidak semua bambu atau bambu yang sama tidak tumbuh di yang diambil itu bambu khusus yang memang tumbuh di tempat khusus gitu. Dan biasanya tempat itu terkait dengan tadi ya, ketika ada yang meninggal dia tumbuh, atau ketika
leluhur tadi yang bernama Bokiwato itu berburu, kemudian anjing menggonggong di rumpun itu aja yang diambil gitu, bukan bambu yang sama tapi dia tumbuh di semua mana-mana. tempat. Tidak, itu memang khusus ya, memang untuk itu. Baik, jadi memang ada tempat khusus di Ya, mana tempat bambu itu khusus ya. diambil. Kayak tadi Ya misalnya di juga tanah leluhur. ya, lalu disimpan juga di tempat yang khusus gitu, di rumah adat biasanya. Rumah adat itu rumah tempat ritual-ritual suku atau ritual-ritual margai kalian tertentu itu memang diadakan gitu. Jadi kalau barang-barang yang disimpan di rumah adat itu bukan benda atau barang-barang yang biasanya dia suci atau disakralkan. Ya, jadi seperti benda pusaka gitu ya Pak. Ya. Ruren itu memang dulu diperlakukan seperti itu. Oh, dulu. Kalau sekarang itu bagaimana Pak? Sekarang memang punah sebenarnya, terancam punah. Saya hanya menemukan satu narasumber ini. Memang karena kerumitannya dan hanya orang-orang tertentu yang memainkannya di waktu khusus sehingga dia tidak menjadi milik banyak orang ya. Lalu karena disebut nitu itu kan makhluk yang hari ini ketika agama masuk itu cenderung dicitrakan negatif ya, buruk ya. Gitu, sering dicitrakan buruk sehingga orang juga punya ketakutan itu berhubungan dengan makhluk gitu. Padahal itu menurut saya juga dewa-dewi alam ya. Ketika alat musik itu dimainkan ya manusia bisa terhubung ya ke dewa-dewi itu. Hanya bahwa kita hidup di dunia sekarang yang memang mungkin juga kepekaan dan tidak terlalu dekat dengan alam sehingga secara empirik mungkin kita tidak mengalami seperti mereka dulu ya, hidup di masa itu. Betul. Tapi cerita tentang kemampuan orang-orang yang katakanlah yang memainkan ruren itu masih bisa saya peroleh ya, gitu. Tapi nanti bisa kita lanjutkan lah soal itu. Oke, ini menarik sekali. Ini jadi kita tadi membahas tentang sejarahnya ya Pak, sejarah ruren itu. Ya, masih dari mana berawalnya, berasal dari mana, sejak kapan. Kalau sejak kapannya, tahunnya itu memang kita tidak tahu ya, karena biasanya kalau misalnya sudah zaman dulu sekali kan tradisi yang turun ke kita kan tradisi lisan, bukan tradisi literatur ya Pak ya. Ya. Jadi tidak bisa kita benar-benar pastikan kapan, tidak bisa dibuktikan, tapi ada. Jadi ini bukan hanya sekedar dongeng, tapi memang ada. Terus bukti-buktinya ada, tapi tidak bisa menunjukkan berapa lama sudah adanya. Oke, ini menarik sekali. Dari cerita Mbak yang saya dengar itu tentu sebelum manusia mengenal padi kan gitu. Nah, dari cerita itu karena memang setelah bertemu dengan Dewi Padi lalu manusia kemudian mengenal padi kan, gitu kan. Jadi sebelumnya itu ya di zaman berburu lah ya, mengumpulkan makanan, berburu, itu menjadi hiburannya teman ya, mungkin memainkan ruren masa-masa itu. Hanya tadi diceritakan kemudian manusia masih bisa berhubungan dengan itu dewa-dewi dan berhubungan dengan orang-orang di tempat yang jauh gitu. Itu gimana suara ini, bunyi ini mampu mempertautkan atau mampu membuat mereka menangkap apa maksudnya gitu. Itu yang bagi saya itu juga menarik. Menarik sekali Pak ini. Soalnya tadi juga saya sempat sedikit membaca dari yang Bapak ceritakan, terus juga kemarin dengar sedikit dari Mas Ardi itu katanya kalau ini dulu ruren ini atau suling ganda ini dipakai untuk komunikasi jarak jauh, bahkan bahkan komunikasi antar lautan juga gitu ya Pak ya. Itu saya pulau ya, berbeda pulau ya. Pulau, maksudnya jadi kayak menyeberang laut gitu ya Pak. Jadi kan jauh sekali gitu loh. Terus ada kekuatan magis ya. Kalau magisnya tadi saya sedikit menangkap tentang itu tadi
tidak sembarang bambu yang dipakai untuk menjadi bahan suling yang untuk pembuatan ruren ruren ini ya. Jadi memang benar-benar tempat, misalnya tempat makamnya leluhur, tiba-tiba ada tumbuh bambu. Terus juga yang tadi disebutkan bahwa ada cerita tentang Nini dan siapa tadi Pak tokoh laki-lakinya, saya lupa. Kopong. Nah, di mana Nini ini tidak sengaja terbunuh ya Pak ya, berarti ya. Tidak sengaja meninggalnya itu terbunuh kejatuhan parang. Terus sama orang tuanya si Kopong ini mau dibunuh, tapi terus jangan dibunuh, saya ini aja dinikahkan saja. Terus mungkin ketika mau bukan dikubur ya, belum dikubur ya Pak ya, jadi kayak sudah ditempatkan di suatu tempat yang agak dalam gitu. Ketika Kopong main ruren, tanahnya menutup sendiri gitu kan, jadi istilahnya terkubur hidup-hidup bersama istrinya yang sudah meninggal. Itu menarik sekali, jadi kayak wah, zaman dulu ya seperti itu. Maksudnya untuk kita pikirkan pada zaman sekarang kan kayak luar biasa gitu loh, seperti itu. Nah, mungkin di antara teman-teman ini sebelum kita nanti membahas yang lebih lanjut lagi nih, ada yang mau tanya nggak? Ini tadi kayaknya Mas Ardi udah mau request nih, mau tanya. Monggo Mas Ardi. Mas Ardi, kalau nggak ada Mas Hendro. Terus ini ada juga Ade Akbar. Masih di jalan, bentar. Oh ya udah Mas Ardi dulu. Oke, Mas Hendro mungkin mau tanya, Mas Hendro, monggo. Ya, selamat malam Kakak Silvester. Kita jumpa malam Mas beberapa tahun yang lalu, Bro. Nah, aku pengen nanya sebetulnya ruren ini kan sebetulnya instrumen ritus ya, instrumen yang terkait dengan ritus. Lalu dengan sendirinya setelah kita makin bersyariah, makin agamis, ritus itu hilang dan ruren juga hilang. Nah, tetapi yang aku tahu teman-teman di sana itu kan di Flow Team ini, di tempatnya Silvester ini kan teman-teman yang sangat kreatif ya. Banyak hal-hal lokal yang kemudian dimunculkan lagi, tetapi lewat sastra misalnya, lalu kemudian Silvester ini juga main teater begitu kan. Nah, sampai hari ini upaya kawan-kawan di sana sendiri untuk menemukan kembali ruren itu sejauh apa, Bro? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aku pernah dapat video ya, waktu itu dikirimin sama Cepot Ardi itu tentang bagaimana ruren dimainkan. Nah, komposisinya nggak menarik, cuman 1-2 nada begitu ya kan. Terus kemudian ya, kayaknya memang waktu itu aku mengambil kesimpulan bahwa ini memang instrumen untuk ritus, belum tidak diarahkan sebagai instrumen untuk berkesenian dalam tanda kutip begitu. Nah, kalau kemudian saat ini ritusnya sendiri sudah hilang, kalau menghidupkan ritus itu bisa jadi protes MUI atau gereja setempat, mungkin nggak kalau kemudian ruren ini direvitalisasi dengan pendekatan yang lebih lebih modern, kira-kira misalnya ruren untuk kesehatan. Beberapa waktu yang lalu serial diskusi ini ada yang membicarakan suling untuk kesehatan. Jadi kalau misalnya ruren untuk kesehatan gitu, resistensinya sejauh apa, Bung? Apakah kemudian nanti bisa menjadi persoalan kalau di Jakarta hal-hal yang terkait ritus di Jawa ya, bukan di Jakarta, di Jawa terkait ritus itu kalau dihidupkan kembali yang paling depan teriak FPI, begitu kan? Nah ini agak merepotkan. Sepertinya di Flow Team nggak ada FPI deh, ya kan? Tapi mungkin ada F yang lain, begitu kan? Nah, aku pengen lihat peta antropologisnya dulu, Bro, sebelum lebih banyak lagi dapat info dari dirimu tentang ruren ini. Makasih. Makasih Mas. Mbak, saya langsung atau bagaimana? Nah, langsung saja, monggo. Ini kita bincangnya santai. Baik, ya Mas, ini juga ya saya sebenarnya dengar cerita itu masih kecil, lalu sampai usia 40 baru ada
upaya untuk menelusuri itu, dan celakanya juga saya dapat referensinya dari orang Prancis gitu, ini musikolog orang Prancis kan gitu, yang memberi referensi, dan syukur bahwa orang tua yang saya wawancara ini udah masih hidup, itu umurnya sudah 70-an 80-an ini. Itu yang terakhir yang saya masih bisa. Dan memang dari bunyinya itu kan sebenarnya Mas ya, mungkin karena ada jarak kultur ya, agak berbeda, tapi kalau saya membayangkan itu kalau dimainkan dengan intens, dan apalagi kalau waktu malam sendiri itu terasa sekali sebenarnya ininya, kekuatannya, dia justru karena tidak kaya itulah dia tampak seperti monoton, tapi kalau itu dimainkan cukup intens itu tubuh kita juga bereaksi sebenarnya gitu. Jadi benar ya Mas bilang tadi, untuk semacam penyembuhan, saya kira itu juga betul, karena ketika memainkan itu kan yang paling pertama bahwa beban-beban, ketegangan, karena orang di sini ini ketakutan, saya kira masa lalu pada ancaman kekeringan, bencana itu tinggi sekali karena memang curah hujannya pendek, alamnya keras gitu. Lalu karena itu orang butuh mengatasi kecemasan, ketakutan juga itu dengan memainkan rune itu. Dengan itu saya kira mendekatkan dengan alam, berkomunikasi, membaca isyarat-isyarat alam, membuat manusia lebih peka untuk menangkap misalnya migrasi burung, lolongan anjing, tangisan musang gitu kan. Itu kan melatih sejenis kepekaan itu, sehingga bisa membaca tanda-tanda alam ya, akan datangnya bencana, kapan musim menanam, kapan hujan itu datang. Itu saya kira juga bagian dari hal yang ditimbulkan dari bermain runen ini. Ada sejenis kepekaan yang tumbuh juga. Bagaimana saya pikir dengan bermain runen itu manusia kemudian bisa menangkap isyarat pohon ya, karena dulu itu orang menemukan obat-obatan itu dari tanaman, dari akar, dari daun, itu kan. Dan saya percaya mungkin hari ini agak tidak masuk akal, agak jauh, tapi saya membayangkan barangkali mereka dengan kepekaan tertentu itu bisa berkomunikasi dengan tanaman juga ya. Kalau manusia sakit harus misalkan mengambil daun apa, makan apa, kalau sakit ini harus rebus apa gitu kan. Saya kira itu juga sejenis bukan hanya soal kesembuhan juga terkait dengan itu. Saya pikir itu yang didalami mereka, karena runen ini juga terkait dengan keyakinan tadi. Manusia merasa dekat bersatu dengan yang lain kan. Bisa juga dengan laki-laki dan perempuan ini kan juga soal kesuburan ya Mas ya. Bersatunya dua unsur ini juga, panas dan dingin, itu juga terkait dengan kesuburan. Dalam kesuburan itu ada kehidupan, itu ada buah dan lain-lain, itu juga di situ. Lalu juga bagaimana bersatu dengan alam kan gitu. Nah, kepekaan tertentu itu yang memungkinkan manusia bisa lebih bersatu dengan alam, menangkap isyarat-isyarat alam, juga membaca masa depan ya, masa lalu, masa depan. Tapi juga dengan dewa-dewi alam ya, sehingga membuat manusia merasa dekat dengan yang kudus, itu yang memungkinkan hidup ini bisa lebih tenang, saya kira. Kemudian fungsinya meluas, tidak hanya soal tadi kesembuhan dalam konteks yang kompleks ya, saya kira kompleks di sana. Nah, memang kemudian setelah agama masuk, terutama masuknya agama Katolik ya, kami dominan Katolik di hari ini, yang dibawa oleh bangsa Eropa, yang memang Eropa dibayangkan masa itu penjajah kan, itu datang membawa agama, tapi juga penjajah dan juga dengan Eropa sentrisme yang begitu tinggi. Lalu di luar Kristen ya sesat gitu kan.
kafir, setan gitu kan, apalagi terkait dengan kepercayaan terhadap tadi roh alam kepada gunung saya itu kan pemujaan berhala kan Mas itu. Apalagi secara masif di tahun 70-an itu negara juga sebenarnya berperan di sana, mungkin juga agama secara paksa menghapus semua tradisi itu, termasuk juga rumah adat yang tempat penyimpanan ruhnya itu dibongkar, dibakar, dan itu juga menyulitkan pewarisan ya, menyulitkan pewarisan tradisi ini. Nah, menarik hari ini saya kira ketika konteksnya sudah hilang ya, artinya tidak lagi dalam konteks ritus, itu peluang besar sih sebenarnya alat musik ini dihidupkan lagi dan bisa dikembangkan oleh kita hari ini. Jadi dia sudah bergeser ya dari yang ritus, yang sakral, hari ini bisa dijadikan instrumen, walaupun mungkin fungsi-fungsi seperti terapeutik ya, penyembuhan, atau seperti bisa membawa kita dekat dengan alam ya, atau membawa kita pada suatu suasana batin tertentu, itu juga masih bisa kita alami, walaupun memang dunia kita, konteks kita ini sudah berbeda, dan ini sebenarnya peluang sih Mas, peluang tantangannya saya lihat juga agak rumit sebenarnya, tampak sederhana tapi memainkan dua sekaligus dengan ini juga mungkin butuh belajar, butuh keseriusan, dan butuh intensitas. Dan saya kira ini juga menjadi pekerjaan kita semua ya, bukan hanya saya, tapi barangkali teman-teman di sini. Saya juga lagi mendorong untuk di tempat asal yang ada satu narasumber yang masih hidup itu, kalau bisa anak-anak cucunya juga diajarkan, atau juga di desa itu ada sanggar tentang itu. Di Flores ini memang ada kelompok suling yang jumlahnya 40-an, 30-an, itu ada di desa yang jauh terpencil, itu ada tradisi itu tumbuh, masih ada terpelihara. Tapi bahwa memainkan musik ganda ini, saya kira karena tadi ya bunyinya monoton, lalu diidentikan dengan dewa-dewi alam yang sudah cenderung dianggap negatif kan gitu. Itu membuat orang juga takut kan itu, memainkan begini. Misalkan tidak lama kalau ular datang atau apa, itu juga mungkin orang hari ini kan sudah takut. Dulu barangkali memandang misalkan binatang itu sebagai sahabat atau apa, tapi hari ini ya kalau model begitu ya dibunuh lah gitu kan, itu sudah dianggap pengganggu mungkin itu, barangkali itu ya Mas ya. Sementara tapi peluang saya kira menarik hari ini kalau itu didalami, dijadikan alat musik yang lebih pada tujuan kekinian, saya kira itu masih sangat perlu ya. Gitu. Oke, terima kasih Sylvester. Terima kasih. Mas, kayaknya itu performatif banget ya, nanti kalau misalnya itu direvitalisasi, itu aku kebayang sih. Itu ada pertunjukan, pasti harus bakar kemenyan dan lain-lain gitu, kayaknya menarik. Keren ini, keren. Aku baru tahu. Ada referensi nggak Sylvester? Kalau pengen tahu Ruren lebih panjang gitu, ada referensi yang bisa kami baca nggak kira-kira? Sebenarnya ya saya nulis sih Mas, itu ada tulisan saya baru itu yang saya. Ya, selain punyamu gitu ada nggak kira-kira? Kayaknya ada Mas, itu juga, tapi barangkali tidak secara spesifik, tapi disebutkan dalam sejumlah penelitian. Sebenarnya daerah kami ini Mas, banyak ahli musik ya, terutama musik etnik itu dari barat itu melakukan penelitian, dan mereka kemudian menemukan seperti ada nyanyian rakyat yang seperti musik-musik di Jazirah Balkan, gitu. Bahkan juga kemarin sih saya mendengar ada lagu tenun itu seperti Aleluyanya Handel itu gitu, ada di kampung-kampung ini kan juga gitu. Jadi sebenarnya tradisi menyanyinya tinggi sekali Mas di sini, karena mungkin karena tadi ya saya gambarkan alamnya keras. Karena itu setiap kali beraktivitas ada nyanyian ya, orang membersihkan ladang misalkan juga ada nyanyiannya, kemudian merontokkan padi dari mayangnya juga nyanyian, memanen juga nyanyian, menenun juga nyanyian gitu. Ada syair-syair yang bercerita tentang itu. Jadi seluruh kehidupan masyarakat itu disertai dengan nyanyian syair-syair yang
didaraskan, kadang dilantungkan, kadang dinyanyikan. Saya kira memang instrumennya agak terbatas di sini, alat musiknya terbatas, tapi nyanyiannya itu sangat-sangat kaya dan mendarah daging ya. Bahkan sampai hari ini sebenarnya, hanya bahwa potensi ini kan belum dikelola ya, belum diangkat, belum dikembangkan secara baik ya itu. Saya kira macam tadi ya, Dana Rappaport, kemudian siapa Jeff Koons ya, siapa itu banyak juga yang menulis tentang ini. Jadi saya kadang juga membayangkan begini Mas, ini daerah kita yang terpencil jauh begini, tapi nyanyian-nyanyian etniknya itu sudah ada di perpustakaan digital di Prancis, di mana-mana kan. Saya juga rasa ya kita kecolongan juga gitu. Tapi ya itu justru juga barangkali kita juga terbantu karena mereka juga pernah melakukan pendokumentasian itu. Kita sadar sekarang, tapi ya itu persoalan kita, saya kira. Oke, thank you Sylvester. Nanti kalau misalnya aku penasaran, aku japri ya. Makasih, boleh Mas, boleh. Makasih Mas. Oke, menarik sekali nih pertanyaannya tadi ya. Bagaimana kesinambungan mungkin untuk yang tadinya Ruren ini adalah musik untuk ritus, kemudian mungkin zaman sekarang ketika hampir punah dan juga dianggap agak bertabrakan dengan pemahaman agama yang ada di Indonesia saat ini, mungkinkah gitu ya? Tadi kan pertanyaannya Mas Hendro itu lebih ke mungkin nggak sih kalau misalnya digarap lagi gitu sebagai performance, tapi bukan sebagai ritus semata lagi, karena kalau misalnya ritus kan udah agak bahaya ya sekarang. Saya nggak mau nyebut merek nih, tapi tadi Mas Hendro nyebut. Nah, tadi kan terus Pak Sylvester bilang, oh mungkin gitu. Cuman mungkin kita butuh untuk membaca lagi literatur tentang ini, kita mengenal lagi lah ya tentang Ruren ini, kita gali lagi. Terus saya mau tanya dulu nih ya, sebelum Mas Ardi ya, Mas Ardi sabar dulu nih. Saya penasaran, kira-kira kalau misalnya dikalkulasi, itu masih ada berapa seniman yang masih setia untuk untuk memainkan Ruren ini? Gitu. Masih berapa penggiat Ruren ini masih ada berapa kalau dikalkulasi, Pak Sylvester? Untuk sejauh ini yang saya temui tinggal satu ini. Satu. Beberapa di pedalaman yang saya telusuri, tapi orang tuanya ya sempat memainkan, tapi anak cucunya tidak lagi itu. Ada yang katanya masih bisa memainkan, tapi tidak bisa menciptakan lagi, membuat lagi ini gitu alat. Karena juga ternyata ini mungkin juga dalam pikiran saya membuatnya juga pasti dengan perhitungan tertentu. Saya kira bukan sekedar karena tadi ya motongnya juga tempatnya tidak sembarang, kemudian harus menyimpannya di wadah air dulu, kolam dulu, nunggu ada batang bambu yang bertemu gitu kan, bersatu, lalu ya saya pikir seperti orang buat keris ya, atau senjata pusaka gitu, karena juga disimpan di rumah adat gitu kan, dimainkan khusus untuk itu. Lalu ya saya kira itu yang membuat pewarisannya juga agak sulit, karena saya pernah dengar cerita misalkan ketika ada yang memainkan itu gitu kan di kebun gitu kan, lalu kemudian Ruren itu disambung oleh roh alam tadi gitu di dunia yang lain. Jadi seperti berlomba-lomba itu. Kalau itu sampai pagi itu ada batu yang runtuh gitu dari gunung, dari itu gitu loh. Jadi kemampuannya itu, dayanya itu bisa begitu gitu. Saya tidak tahu apakah dulu ya kan bisa dipakai untuk berhubungan, bunyinya kan kecil itu Rure itu, tapi dengan orang yang jauh jaraknya ratusan kilo gitu kan bisa begitu. Saya juga barangkali juga mungkin dulu bisa dipakai juga untuk menghentikan bencana, siapa tahu juga ya badai atau ya itu. Hanya memang karena itu saya pikir itu kemudian membuat orang merasa
agak takut ya saya kira untuk itu. Karena ya main nih kalau kemudian ada makhluk yang tidak kelihatan menyambung juga memainkan yang sama, karena memang ceritanya kan itu senjata apa alat musiknya mereka gitu kan, dan bukan manusia gitu. Sekali nih. Oke, Mas Ardi. Ardi jadi Alright. tanya. Oke, monggo Mas Ardi kalau mau tanya-tanya. Oke. Aku nggak nyebut merek ya. Bentar, ini suara motor lagi di pinggir jalan. Aku melanjutkan Bapak pembina kami, Mas Hendro tadi sebetulnya agak spesifik sih soal Ruren dalam kacamata ini kakak art music misalkan atau bicara musik lah. Nah, kira-kira ada arahan atau ada panduan atau ada masukan nggak kira-kira ya setidaknya jika memang Ruren ini kita kembangkan ke arah dia sebagai organologi, sebagai instrumen musik, sebagai alat musik, terus kemudian kita aransemen dalam sebuah komposisi musik gitu. Nah, yang aku maksud arahan gini, karena jujur aja juga sebetulnya terkait teknologi yang tadi diceritakan, ya aku juga sangat hati-hati gitu, takut kualap juga gitu kan kalau seandainya kita melangkahi pakem-pakem adat segala macam gitu ya. Misalkan dari bahan sendiri saja dia memang spesifik bahan bambu tersebut harus didapat di sebuah tempat yang memang tempat terjadinya sejarah Ruren tersebut gitu. Nah, dalam konteks Ruren sebagai alat musik, apakah memungkinkan, apakah dibolehkan dia pakai bambu pada umumnya misalkan itulah ya. Istilahnya mungkin lebih bisa disimpelkan lagi mungkin gitu ya. Nah, jika memang itu mungkin, artinya tidak melangkahi pakem-pakem adat atau mungkin ada sendiri memperbolehkan lah, yaudah nggak apa-apa, digarap aja bambu apapun gitu. Nah, pertanyaannya, apakah itu juga masih disebut sebagai Ruren gitu loh? Karena yang aku pahami sampai saat ini terkait Ruren, dia erat kaitan sama mitologi tersebut, bukan sebagai alat musiknya. Nah, itu yang aku masih berpikir untuk konteks Ruren ini gimana nih, kita ada benturan-benturan yang setidaknya kita harus hati-hati juga gitu ya terkait mitologi ini. Nah, terus kemudian berikutnya ada satu referensi yang setidaknya dalam kacamata musik gitu ya, di barat sendiri itu ada seorang musisi namanya Roland Kirk. Dia musisi buta, tetapi dia juga pemain brass section. Dia pemain saksofon 2, kurang lebih juga kayak Ruren nih. Simpelnya kan Ruren kalau kita pahami memainkan suling dengan 2, kira-kira gitu simpelnya. Nah, di barat sendiri yang kacamata musik modern gitu ya, itu ada musisi yang memainkan 2 alat musik itu juga, saksofon bahkan, yang memang lebih besar dari Ruren gitu ya. Nah, artinya sebenarnya kita sebagai Indonesia juga sebenarnya nggak kalah saing gitu ya dalam konteks ini gitu. Dengan kearifan lokal dan bentuknya juga cara memainkannya 2 begitu, ya kita punya ada nilai daya tawar setidaknya gitu ya dalam kearifan lokal kita. Oh, ternyata kita ada loh kesenian yang ya istilahnya mungkin mirip-mirip gitu ya dengan apa yang ada di barat. Nah, kalau aku cuma berpikir kalau Ruren memungkinkan ke arah sana bicara musik gitu ya, dia komposisi musik gitu, musisi yang barat tadi itu bisa referensi banget tuh, dia musisi buta bahkan memainkan saksofon dengan dua saksofon ditiup gitu ya. Dari teknis tiupnya aja juga udah cukup ini banget, cukup ngeri banget gitu. Nah, kira-kira itu yang intinya yang aku mau tanya adalah kalau Ruren mungkin untuk diarahkan menjadi sebuah komposisi musik gitu ya, apakah dia tetap disebut Ruren? Kira-kira gitu. Dan kemudian apakah dia tidak melangkahi pakem-pakem adat dan segala macamnya yang sehingga tidak berdampak atau berkonsekuensi secara sosialnya, kira-kira gitu. Nah, terakhir aku agak menarik dengan sharing yang tadi orang luar itu, yang memang dia lebih start duluan daripada kita untuk meneliti hal-hal kesenian ini gitu ya. Yang aku bertanya spesifik, yang kakak tahu
mereka ini orang-orang luar ini sejauh mana yang udah dia teliti gitu lah soal konteks ini, apakah memang sudah sampai ke organologinya atau mereka hanya terkait mitologinya gitu ya. Karena kalau bicara orang-orang barat itu meneliti kesenian musik kita juga cukup banyak juga, tidak hanya di Flores misalkan. Di Bali pun juga sebenarnya ada salah satu komposer etnomusikologi yang memang dia menggarap musik Bali, yang ternyata Bali itu sebenarnya kan secara pakem musik dia sudah cukup mumpuni di Indonesia, salah satu yang kita kata mungkin terhebat lah gitu ya dari segi komposisi musiknya. Tapi ketika orang luar ini masuk lebih tambah hebat lagi nih. Nah kira-kira gitu, berarti kan orang luar ini penelitiannya lebih dalam lagi konteks musik Bali ini gitu lah ya. Nah yang aku mau tanyakan yang terkait pertanyaan terakhir tadi, yang kakak tahu sejauh mana nih peneliti dari luar ini meneliti Ruren secara organologinya, atau memang dia sudah mungkin bicara soal komposisi musiknya atau gimana gitu. Mungkin itu dulu kakak sementara. Terima kasih. Baik Mas Ardi, saya kalau lupa diingatkan ya karena Mas Ardi juga tanyanya banyak. Jadi ya gini, saya mewawancarai Bapak tadi ya narasumber yang tertinggal tadi, Bapak Simon Sumanmaran itu. Beliau bercerita bahwa dana report ini itu sudah datang yang kesekian kali. Jadi pertama beliau rekam wawancara dengan bahkan juga narasumbernya bukan hanya beliau kan, dari bahan-bahannya di sharing Ibu Dana itu saya lihat dia mewawancarai sejumlah narasumber, termasuk juga cerita-cerita tadi itu saya banyak dapat dari beliau. Dan ketika beliau datang merekamnya, kemudian beliau juga datang mengunjungi lagi orang tua ini. Setelah itu membawa serta anaknya, dan anaknya sudah bisa main drone lagi gitu. Jadi anaknya Ibu Danan tadi yang orang Perancis itu, dia datang kemudian dengan anaknya, dan anaknya main drone bersama dengan Bapak Simon tadi gitu. Artinya mungkin setelah direkam sampai di sana ya dipelajari, dimainkan lagi lalu datang gitu. Sementara saya tanya Bapak Simon, anaknya Bapak ada yang tahu main tidak? Dia bilang tidak. itu juga sumber soal juga. Nah, itu yang terakhir tadi. Nah, saya pikir memang yang saya telusuri tadi kan memang konteks sejarahnya ya, mitologinya ya, masyarakat masa lalu itu kan selalu menghubungkan salah satu dengan mitos itu sejarah kudusnya ya, dan akar rune itu kenapa kemudian dia berakar menjadi alat musik sakral ya, memang karena terkait dengan kepercayaan. Nah hari ini kan kita hidup di konteks yang lain ya, zaman yang berbeda. Misalkan gini gitu kan, ada ritus yang kita mainkan taruhlah di Flores, kemudian ritus yang sama itu dibawakan taruhlah di Jakarta, itu sudah beda gitu, cekamannya, aura sakralitasnya dan lain-lain itu sudah berbeda gitu, karena memang masyarakat yang nonton juga mungkin tidak meyakini itu lagi kan gitu. Cara memandang, cara melihat, mengapresiasinya kan sudah beda sekali gitu. Jadi saya pikir dalam konteks hari ini saya pikir penting kalau tidak ada upaya untuk menggali, mengelolanya lagi, menggarapnya lagi, tentu orang musik lebih paham itu. Ya saya kira itu dia malah terancam punah gitu. Justru ketika digali lagi, diperkaya lagi, memang pada akhirnya ya semua bambu bisa dilakukan, yang penting bisa menghasilkan alat musik itu. Itu saya kira bunyi itu masih bisa dihasilkan. Lalu saya kira ini ada kesamaan antara tiup bunyi yang dihasilkan oleh rune ini dengan nyanyian etnik ya di sini yang banyak berpola itu ya. Ada nyanyian yang kemudian ada 2 suara, 3 suara ya gitu. Jadi saya pikir supaya alat musik ini kemudian dia tidak tercerabut dari konteksnya ya barangkali juga nyanyian etnik yang berpola itu ada 2 suara yang dinyanyikan dan lain-lain, itu juga menjadi
nyanyian-nyanyian yang juga dibawakan oleh tadi instrumen ruren tadi, kan dia mampu memainkan dua kan gitu kan. Sedangkan nyanyian-nyanyian etnik di sini itu banyak sekali seperti berasi, naja, lian, itu kan ada kecenderungan itu, ada penyanyi utama, kemudian ada satu lagi yang menyertai itu. Saya kira kalau bisa dua-duanya ini dihidupkan, artinya ruren ini walaupun sudah dimainkan zaman ini tapi masih punya nafas lokalnya itu ya, itu masih dapat saya kira. Dan walaupun sudah dimainkan tidak pada konteksnya di masa lalu, tapi bahwa kita bicara alat musik ini kita juga soal bicara etika juga kan gitu kan, bahwa ya kita masih mengenali bahwa ini rure gitu. Nah, berasal dari sini, masyarakat ini, komunitas ini. Saya kira itu soal pengembangan dan lain-lain, saya pikir itu tuntutan zaman ya, juga kreativitas yang tetap kita berikan, tapi bahwa kita juga kemudian tidak membuatnya terlalu jauh sampai dia tidak mengenali lagi dirinya asal usulnya kan gitu. Nah, saya kira itu juga aspek etis ya yang kita bangun. Tapi kalau soal larangan takim dan lain, saya kira tergantung ini perlakuan kita ketika kita tetap intens, itu saya pikir tidak ada hal yang dilanggar sih menurut saya, kecuali ketika dalam konteks ritus kemudian kita memainkan di luar itu. Tapi bahwa hari ini juga konteks-konteks itu sudah banyak bergeser, ritus-ritus itu juga telah melekat dengan agama lokal ya, yang udah banyak ditinggalkan. Saya pikir memainkan ruren dan sesuai dengan zaman ini dan ada pembaruan atau ada pengembangan, pengayaan dan lain-lain, itu saya pikir itu keharusan untuk membuat ruren ini tetap hidup gitu. Saya pikir itu langkah upaya yang baik. Hanya tadi ya, kalau juga lagu-lagu etnik yang masih terawat ini, duet-duet dalam nyanyian ketika orang mengerjakan kebun adat, ketika orang melakukan sejumlah aktivitas terkait dengan berburu, menangkap ikan, menyadap lontar, menenun dan lain-lain, itu masih bisa disatukan ya, disinergikan dia. Saya pikir ruren masih tetap hidup ya, dan tidak kehilangan konteks dan warnanya lah ya, saya kira. Mbak Yesi gitu. Mas Ardi, kayaknya saya sudah bisa menjawab ya. Iya. Sudah ada bayangan. Aman lah Mas. Ya. Kalau masih ada saya, aman lah. Ya. Jadi intinya gini sih kakak, intinya aku cuma lagi membayangkan, justru bicara kearifan lokal suling ini juga aku beberapa referensi yang ada di Indonesia kan ada orkestrasi suling, itu di Belu ada, di Ambon ada gitu. Nah aku cuma membayangkan kalau ruren ini diproduksi massal kira-kira gitu ya, terus kemudian dimainkan sama masyarakat setempat, bahkan mungkin tingkat anak-anak sekolah gitu ya. Kayak di Belu tuh orkestrasi suling itu mereka 100 orang anak-anak SMP, dari mulai kecil sampai suling low-nya, suling besarnya gitu ya, dari bambu semua itu dimainkan sama anak-anak. Nah aku cuma membayangkan bagaimana ruren ini kira-kira konteks Flores Timur sendiri sebagai kota sejarahnya gitu ya, itu menjadi ciri khasnya di Botim kira-kira gitu loh. Di aransemen, terus kemudian dimainkan massal, diproduksi massal. Nah ini aku lagi membayangkan bahwa ini menarik gitu kan. Kira-kira begitu. Cuma memang yang tadi pertanyaanku tadi, kalau ke arah sana memungkinkan tidak untuk bereksplorasinya kira-kira gitu ya. Karena kan aku juga tetap seperti kakak bilang tadi, ada ya mungkin kita tetap menjaga dari unsur-unsur teknologi, etika dan segala macam gitu ya. Nah, terkait sama lagu-lagu etnik yang ada di sana gitu. Nah, itulah menariknya bisa kita kolaborasikan dengan unsur itu juga sebagai bentuk performance kira-kira gitu. Tetap berpandu sama kearifan lokal, hanya memang yang tadi aku bilang, ruren ini aku masih memahami konteks mitologinya sangat kuat. Makanya aku mau coba cari tahu dulu sejauh mana nih aku bisa mengekspornya. Begitu kakak kira-kira.
Thank you. Ya, saya pikir justru yang lebih berarti ya itu Mas di apa ya, dilatih lagi, diproduksi banyak dan dimainkan, taruh tidak usah banyak, 50 ke 100, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Itu juga upaya real untuk menyelamatkan alat musik ini kembali ya. Dan itu kan kalau dilakukan oleh kita, membantu dilakukan oleh masyarakat di sini, saya pikir kemudian alat musik ini hadir lagi sebagai milik masyarakat hari ini, walaupun tidak seperti masyarakat masa lalu, tapi menarik bahwa dibandingkan hari ini tidak dalam konteks ritual lagi, tapi pemainnya masih tahu bahwa memang dulu alat musik ini alat musik ritual. Saya kira historinya masih kita pegang lah, sehingga itu malah menarik sebenarnya. Masyarakat ini juga bertumbuh kan Mas itu. Saya khawatir kalau ini kemudian hilang, ya kita hanya mendengar bahwa dulu ada rulen tapi tidak ada yang memainkan lagi, tidak ada yang membuat lagi, kan juga masalah. Saya pikir ini sebenarnya juga sinyal konkret sih, supaya ini semacam bunyi yang juga menarik Mas Ardi yang dari jauh juga datang ke sini ya gitu. Itu juga bentuk lain dari komunikasi jarak jauh itu. Dan saya kira ini ya, ya kalau niat kita untuk sesuatu yang baik, saya kira di mana salahnya gitu. Tidak ada menurut saya hari ini. Malah menarik gitu. Menarik. Barangkali juga dengan memainkannya tidak dalam konteks ritual lagi, tapi kalau dibawakan bersama dan intens, saya pikir juga ada dampaknya, karena bunyi itu kan menurut saya itu getaran toh. Dan getaran itu kan energi kan sebenarnya, dia mampu menciptakan medan ini tertentu. Saya kira itu barangkali juga punya dampak ya. Dampaknya seperti apa saya tidak tahu, tapi satu orang memainkan saja punya dampak, apalagi kalau 100 orang lalu dengan intensitas tertentu. Saya percaya itu sebenarnya gitu. Ya konteks ya itu juga ritual hari ini saya kira ya gitu. Siap, thank you Kakak. Pak Yasi, thank you. Ya, Yoi. ya Mas Ardi, terima kasih. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi kalau yang tadi saya tangkap kan pemainnya tinggal satu, pembuatnya juga tinggal satu, benar Pak Sylvester? Ya, sejauh ini yang saya dapat itu orang kalau main suling ya masih banyak ya, bahkan juga ada yang sampai 30-40 orang memainkan dalam satu ini. Tapi bahwa rure ini ya memang sudah sangat terbatas. Dan hari Selasa ini malah saya ada terima 7 orang yang datang meneliti tentang rure ini dari ISBI Bandung. Rencananya juga saya bawa ke Bapak Simon ini, dan saya juga berharap saya juga komunikasikan dengan desanya. Semoga ini Bapak Subah ini juga dibantu untuk juga melatih sejumlah orang lah, kalau tidak di desa ya beberapa anggota keluarganya atau anak cucu atau kerabatnya, sehingga mungkin paling tidak sebelum beliau meninggal ini ada jejak-jejak yang dokumentasi atau apa yang sudah bisa didapatkan, dan ada upaya untuk memainkan itu dan tahu bagaimana membuatnya, sehingga saya pikir itu nanti bisa dipelajari kembali, bisa diwariskan lagi dan diajarkan ke lebih banyak orang. Ya itu betul sekali Pak, apalagi ini hampir punah, dan sampai saat ini ada ini nggak Pak, ada kerjasama atau mungkin ada keterlibatan stakeholder setempat, misalnya dari dinas-dinas atau dari mungkin kayak kelompok adat gitu, untuk kemudian membantu terkait SDM. Jadi kita kan sekarang lebih ke SDM ya, berarti untuk pembuatan suling itu sendiri seperti apa? Apakah berbeda jauh dengan suling-suling yang biasa, atau memang ada kerumitan tersendiri untuk
membuatnya sehingga kita membutuhkan workshop seperti itu. Ada nggak kerjasama dengan pemerintah setempat gitu Pak, pemerintah daerah jauh ini? Saya sebenarnya juga lagi memikirkan itu, sehingga kalau tahun ini barangkali ada beberapa sentuhan kecil dokumentasi upaya kita sudah buat gitu kan. Lalu kalau tidak ya tahun ini atau tahun depan paling tidak langkah-langkah konkret sudah bisa diambil untuk itu, karena saya juga orang pemerintah sih sebenarnya. Jadi ini juga tanggung jawab, bahkan bukan hanya reuni, ada sejumlah alat musik yang juga punah, sudah memang punah. Ada beberapa yang masih bisa kenali, ada yang bercerita tapi tidak bisa memproduksi lagi. Ada juga alat musik gesek dan lain-lain, hanya memang ya di saat ini baru kita menyadari kan, sementara narasumber seniman dan lain-lain banyak yang sudah meninggal. Itu saya kira kesadaran untuk mendokumentasikan sejumlah kasana tradisi termasuk alat musik begini untuk kami di sini ya telat hari-hari ini baru kita sadar ya. Sementara saya membandingkan misalkan dengan kesadaran ini yang ada di Jawa ya, Jogja, Solo, Bandung dan lain-lain, Bali terutama sudah jauh lebih dulu kan gitu. Ya kami di sini baru sekarang, dan untuk yang masih terkait dengan kepercayaan atau jenis-jenis alat musik masa lalu yang sekarang kesulitannya di narasumber sih sebenarnya. Kalau kita dengar cerita masih bisa, tapi ada juga kemarin saya nemukan ada juga sejenis alat musik gesek, kemudian ada semacam sesandal juga tapi pakai dawai yang ini tapi dari bambu senarnya, itu juga ini tapi agak sulit menemukan. Lalu ada juga sejenis semacam gamelan itu ya, atau semacam kulintang atau gamelan tapi dari kayu gitu, jadi mukulnya dengan teknik nyusun, lalu mungkin juga masivitas ya, kepadatan yang berbeda, itu juga menghasilkan bunyi-bunyi yang berbeda kan, tapi bahannya kayu gitu kan. Itu juga menarik sih sebenarnya ya. Sebelum orang menemukan logam ya barangkali ya kayu itu gitu. Hanya ya kita masih punya keterbatasan untuk sampai ke situ ya. SDM kita juga terbatas kan, SDM seni ya, terutama yang itu gitu. Karena memang kalau misalnya sekarang kita tidak cepat-cepat ya Pak ya, tidak cepat-cepat untuk merangkul orang menjadi SDM untuk ikut melestarikan. Kita kan sekarang yang hampir punah ini gimana caranya kita bisa pertahankan dengan cara kita lestarikan. Kalau nggak cepat-cepat nanti ya takutnya benar-benar hilang dan dia cuma tinggal cerita saja, tidak ada yang bisa melanjutkan lagi, tidak bisa membuat lagi. Itu kan nanti kita yang terus merasa sedih ya, karena sudah bisa sampai Perancis ya Pak tadi. Sudah ada orang Perancis bisa memainkan, sedangkan kita sendiri mungkin belum sampai ke tahap paham untuk memainkannya. Jadi memang benar-benar harapan kalau saya pribadi, mungkin juga teman-teman yang menonton ini yang ikut berpartisipasi dalam diskusi bincang bersama seniman malam hari ini, harapannya benar-benar pemerintah bisa turun tangan. Pemerintah daerah mungkin nanti juga bisa didengar sama pemerintah pusat untuk benar-benar membantu untuk ayo gimana caranya ini jangan sampai punah seperti itu, karena ini salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Nusantara. Benar Pak? Ya kemarin juga ada di Kemdikbud kan ada program belajar bersama maestro ya gitu kan. Betul. Saya juga ingin mendorong itu, tapi memang mungkin karena COVID ya ada banyak hal yang ini, tapi kalau ya daerah juga bisa tempuh itu. Saya malah sekarang lagi membangun komunikasi dengan pemerintah desa. Jadi nanti hari Selasa ini ada juga peneliti yang datang
Ya saya sekarang sudah komunikasinya ke desa dengan berharap bahwa desa juga melihat bahwa ini kekayaan kultur, kekayaan desanya yang memang harus dirawat gitu, harus dipelajari bersama gitu, karena itu yang paling real kan, karena agak kita yang dari luar ini kan apa ya, jaraknya terbatas, waktunya juga ini agak ini, tapi kalau masyarakat di situ yang masih keluarga kerabat dengan narasumber, ya saya pikir itu paling realistis ya untuk bisa merawatnya, menjaganya untuk sementara. Lalu kemudian ketika itu dipelajari oleh kita yang lain, dan karena memang tradisi ini dia menyebar hampir di semua wilayah Flores Timur, hanya karena kesulitan narasumber yang hari ini kita dapatkan di situ, ya dari situlah dipelajari. Tapi saya percaya kalau alat musik etnik itu kalau dipelajari oleh masyarakat yang masih dalam satu wilayah kultur itu, etnik itu mudah sebenarnya, walaupun ya tingkat kerumitannya agak ini, tapi kalau ditekuni saya pikir bisa juga jadi gitu. Itu seperti betapa sulitnya kami orang Flores misalkan menari tarian halus yang ada di keraton Jawa misalnya, itu kan sulit sekali kan gitu. Iya. Susah sekali. Tapi Ya, kalau orang Jawa yang mempelajari ya tidak sesulit kami lah gitu. Saya pikir hal yang sama juga sama, walaupun sulit tapi dipelajari oleh masyarakat di sini, saya pikir itu juga bisa cepat gitu. Iya, siapa tahu nanti terus ada workshop Barangkali, Pak. Ya. Workshop, jadi benar-benar bisa dipelajari sama semuanya kan. Jadi mungkin workshop untuk orang dari Flores, nggak hanya di Flores Timur tapi seluruh Flores misalnya. Terus kemudian bisa workshop yang diadakan secara nasional. Maksudnya ini kita cita-citanya tinggi dulu Pak. Jadi biar kita sama-sama benar-benar menjaga satu sama lain kan. Kita benar-benar mengenal satu sama lain, sama-sama menjaga. Jangan sampai ada yang terus benar-benar hilang. Supaya jangan lagi ada yang hilang. Cie. Kayak ya. Mumpung inget, aku mau tanya sekali lagi, boleh? Oh boleh. Silahkan Mas Ardi. Boleh Mas Ardi. Ya, ini mumpung ada Kasil. Tapi sebetulnya ini di luar konteks Duren Kasil. Aku mau menanyakan perihal patung. Ini intermezzo aja ya sebenarnya ya. Sejauh yang Kasil tahu juga nggak apa-apa sih gitu. Nah, ada referensi juga yang mengatakan yang patung dimaksud itu yang Hulu Dewi Hujan kalau tidak salah, yang memang isu beredarnya kan berada di Art Gallery Australia kalau nggak salah gitu. Nah, beberapa referensi yang aku baca juga memang beredar, ada yang mengatakan satu tulisan itu sudah ada di Pengadilan Tinggi Larantuka katanya gitu. Nah, tapi apapun itu juga yang kemungkinan besar terjadi duplikasi, kemungkinan begitu ya konteksnya. Nah, pertanyaan gue yang selama Kasil tahu soal patung ini di mana posisi patung itu yang sebenarnya gitu, yang Kasil tahu gitu, dan juga bicara konteks patung ini bisa dikatakan tidak bahwa memang suku Lama Holot yang memang terkait juga dengan Duren tersebut tadi itu memang sudah ada kesenian patung-patung ini gitu. Jadi bisa dikatakan memang ada kegiatan patung mematung dulunya gitu ya. Karena ada satu referensi juga yang mengatakan gitu, bahkan ada desa salah satu desa aku lupa namanya, itu jadi tempat risetnya dari orang-orang luar ini. Nah, memang menariknya dari Flores Timur ini menjadi banyak beberapa tempat menjadi pusat, bisa dikatakan ya menjadi tempat referensi untuk orang-orang luar datang untuk meriset gitu ya, terkait suku Lama Holot secara global. Begitu Kasil. Terima kasih. Oke, baik. Patung itu kemudian di luar dikenal dengan patung penenun ya. Patung berukuran tidak terlalu besar, sekitar mungkin 60-an sampai segitu senti lah ya tingginya. Tapi patung itu dikerjakan detil dan halus. Itu perempuan lagi menenun,
sambil menyusui anaknya. Nah, dan patung itu disimpan bersamaan dengan tiga benda ya, patung gajah dan patung penenun itu serta satu gading. Itu disimpan di dalam gua karena sebenarnya patung penenun itu yang sekarang di Galeri Nasional Australia itu bagi masyarakat setempat, itu masyarakat Riang Rita, Kecamatan Ilebura itu ini Mas, ke arah barat sedikit dari Kota Larantuka ya, dia ke arah barat dari Lebolema, dia ke arah barat lagi ke arah Mamere. Itu memang Dewi Hujan bagi masyarakat setempat, itu Dewi Hujan. Jadi ketika masyarakat kekeringan, tidak ketika musim hujan tidak turun-turun, ya mereka datang ke tempat itu dengan tiga patung itu sebagai sarana masyarakat melakukan ritual meminta hujan. Memang patung gajahnya sudah hilang, entah kemana, kita tidak tahu. Lalu patung penenun ini matanya juga sudah dicungkil, berlian katanya matanya. Lalu patung ini memang dibeli oleh Galeri Nasional Australia dari kolektor Swiss. Hanya patung ini pernah ada sekian upaya untuk menjualnya, dan sekian lama juga tidak berada di tempatnya karena jadi barang sengketa, barang sitaan ya, bukti pengadilan gitu kan. Lama di luar, dan ternyata patung itu juga ada di tempatnya yang sekarang, yang di masyarakat setempat itu disimpan di gua itu. Hanya kita tidak tahu apakah yang ada di sini itu sudah duplikat atau tidak. Gitu. Jangan sampai yang aslinya sudah dibawa, yang ada di sini adalah duplikatnya gitu. Hanya memang tidak ada penelitian lebih jauh terkait itu. Hanya memang patung gajah juga udah dijual kok, yang disimpan bersama. Sudah tidak ada lah, entah dijual atau apa saya tidak tahu, tapi sudah tidak ada. Lalu patung penenun ini juga sudah sekian lama ada di luar, tidak di tempatnya. Pernah jadi barang sitaan di pengadilan, dan itu yang ada di sini entahlah ya. Saya bilang itu duplikat juga kita tidak belum ada upaya pembuktian itu gitu. Hanya bahwa upaya untuk menjualnya itu sudah sekian kali. Oke. Di tahun ini Mas, di tahun barangkali 60-an, 70-an, 80 sampai 90-an itu ada sekian barang-barang yang berharga, benda-benda dari masa lalu itu yang dibeli oleh orang. Jadi ketika agama mengatakan itu barang-barang lapuk, barang-barang yang ketinggalan zaman, lalu negara juga melarang semua tradisi itu, di baliknya itu ada pemburu ini harta benda-benda berharga itu. Dan di sini banyak sekali sebenarnya cerita yang hilang, termasuk juga sutra-sutra Gujarat dulu yang banyak sekian benda-benda berharga ya, tadi sejenis patung, piring, perhiasan, dan ini dari masa yang lalu itu yang kemudian tidak tahu entah kemana hari ini. Memang di sini juga kami tidak punya museum, lalu bagaimana mengontrol dengan daerahnya yang seperti ini, mengontrol barang keluar masuk kan kita tidak tahu. Lalu masa itu kalau orang-orang datang membelinya dengan harga berapa juga masyarakat juga mungkin tidak tahu kan. Bisa jadi dengan sangat murah karena masyarakat tidak tahu nilai benda-benda tersebut di luar kan gitu. Gitu. Oke, Kazil. Berarti bisa dikatakan kegiatan patung mematung itu sudah ada ya di suku Lama Holot dulunya gitu. Saya menemukan bahwa di sejumlah suku itu mereka menyimpan sejumlah peralatan yang terkait dengan itu Ada peralatan pertukangan, ada peralatan pandai besi sejenisnya itu,
apakah pandai besi ini juga termasuk tadi ya membuat patung dan semacamnya. Itu juga disimpan di klan-klan, marga-marga yang sebagai barang-barang pusaka kan itu. Saya tidak tahu apakah itu dibawa dari luar ketika mereka datang ke wilayah-wilayah di sini, atau juga jangan-jangan memang dulu juga ada sejenis keterampilan itu yang menempa logam kemudian membuat patung. Hanya menariknya saya lihat dari Dewi Hujan itu penenun itu seperti masyarakat lokal itu cara ngikat sarungnya di sini gitu kan, tenunannya di sini lalu menyusui, itu seperti kebiasaan masyarakat di sini ya, di wilayah itu gitu. Nah, saya tidak tahu apakah itu mereka dari luar kemudian kemudian menghidupkan tradisi itu, atau memang itu dulu juga sudah tumbuh di sini. Hanya ini kan kita hanya bisa mereka-reka ya, tapi untuk membuktikan butuh penelitian yang cukup serius kan, Mas. Hanya memang di sini terakhir itu penelitian ada ada sejumlah semacam bagian purbakala ini kan, Mas, itu dari Prancis kan itu ke sini, itu mereka menemukan di wilayah Flores Timur ini itu ada tinggalan peradaban ya, tentu dalam bentuknya yang sederhana, juga kuburan manusia yang meninggal kemudian dikubur, dan itu rentang usia hidupnya itu antara 2000 sampai 4000 tahun yang lalu. Nah, kalau patokannya demikian artinya mungkin dulu ada kebudayaan peradaban yang juga mungkin sudah tinggi juga, tapi karena mungkin faktor bencana alam, gempa bumi atau juga gunung berapi vulkanik ini, karena daerah ini kan juga masuk jalur itu kan dan rentan kan, Mas, gitu. Nah, hanya memang daerah kami ini kan penelitian yang lebih serius ya terkait dengan kepurbakalaan, sejarah dan juga sebaran ini. Saya pikir butuh itu, karena di sini kan juga model macam itu ya, sutra Gujarat itu kan sudah dipakai sejak zaman yang lalu kan. Lalu juga gading-gading kan, maharnya itu gading gajah ini yang kadang besarnya juga seperti batang pohon yang juga kadang panjang, ada yang 3 meter sampai lebih itu kan, dahan pohon seperti itu, tapi itu kan gading gajah kan, Mas, itu. Lalu juga rantai kalung-kalung panjang dulu ya, emas itu saya tidak tahu, dari masa yang jauh lagi, macam itu patung perunggu yang kita ceritakan penenun tadi itu kan. Itu kan banyak di sini, bahkan juga patung-patung gading, dan itu menjelaskan ini kan, Mas, interaksi kebudayaan di masa lalu kan, pertemuan, perdagangan juga mungkin. Daerah ini kan kalau Solor itu dulu kan diburu karena cendana kan, Mas, itu. Kalau masa itu cendana juga sudah diburu, tentu migrasi juga arus manusia, barang dan ini masuk juga kan. Hanya ya kita berjuang untuk makan saja juga masih setengah mati. Bagaimana kita berharap bahwa penelitian yang serius ya ke arah itu gitu. Flores ini kan juga menarik karena juga ada sejumlah penggalian dulu kan, menemukan pada akhirnya sekarang kan ada Homo florensis, kemudian di Flores juga ada gajah itu kan gitu. Di masa yang lalu. Tapi kalau itu kan dimulai dengan sejumlah orang Eropa yang coba melakukan penelitian masa itu. Tapi kalau saya membayangkan kalau tidak ada penelitian seperti itu, kita susah menemukan jejak itu. Ya, saya berharap kalau kedepannya penelitian, penggalian termasuk juga terhadap itu kehidupan masa lalu, tinggalan
purbakala arkeologis dan lain-lain itu kalau juga diperhebat mungkin ada banyak fakta yang bisa diungkap loh yang kita belum tahu hari ini gitu. Tapi yang dari musik itu dari saya membaca ya, memang nama-nama saya juga jarang terlalu ingat, tapi itu memang mereka menemukan ada banyak kesamaan musik-musik di sini dengan musik-musik di di Afrika, di Balkan, di sejumlah wilayah kan gitu. Apakah memang ada kesamaan karakter tertentu ataukah memang itu juga menjelaskan bahwa mereka berasal dari satu akar kultur yang kemudian ini kan, atau memang karena ada juga interaksi di masa lalu gitu. Di sini kan kemarin menarik misalkan di sini di Larantuka itu dulu sudah dibangun sekolah keputrian itu zaman penjajah ya. Itu Kartini belum lahir itu. Itu sudah dibangun sekolah untuk putri kan gitu di sini. Itu hanya karena belum di ini. Lalu dulu ada teman yang datang neliti juga soal perkembangan drama di sini. Dia kaget gitu karena di tahun 50-an itu sudah ada SMA itu sudah memainkan salah satu naskahnya William Shakespeare gitu di tahun-tahun itu gitu. Lalu di sini ada film Rio Rago itu film bisu pertama itu juga dibikin di sini, percetakan awal-awal dulu, bahkan juga kelompok musik ya, band dan lain-lain itu sudah tua. Tapi hanya karena itu Mas, jauh dari ranah sentuhan kan tidak dibaca jadi mana gitu. Publikasi juga jauh. Saya bersyukur bahwa memang perkembangan teknologi informasi ini memungkinkan banyak hal yang kemudian bisa mencuatkan gitu. Jadi kalau dulu dengan akses yang terbatas, sinyalnya masih susah, lalu transportasi yang juga begini, kita juga agak sulit berharap bahwa banyak kekayaan di sini bisa dikenal keluar kan. Nah, saya membayangkan misalkan kemarin saya sempat menulis sedikit soal ada ritus yang terkait dengan pandemi ya gitu. Ternyata lockdown itu juga sudah diterapkan dalam ritus-ritus purba di sini gitu. Gitu. Jadi kan kemudian sekarang kita menemukan istilah lockdown ya gitu. Dulu itu di sini sudah nama Puren Lewo ya, artinya menutup kampung dari orang luar dan lain-lain. Itu untuk dalam satu ritus terkait dengan bencana dan lain-lain itu sudah ada, itu sudah jadi tua gitu. Hanya itu soal istilah lockdown itu memang sudah ada dari dulu tapi dengan beda istilah gitu ya Pak. Ya, namanya nama lokal kan gitu. Ya memang kita juga mengingat dulu tahun 1920-an ya ada flu juga, itu mungkin ada istilah lockdown tapi mungkin berbeda. Lebih kayak karantina atau apa mungkin. Ya. Dan itu konsepnya menarik sebenarnya itu. Jadi ketika lockdown itu para dewa dewi alam itu bekerja untuk memperbaiki kosmos yang rusak itu gitu. Memurnikan kembali gitu ya Pak ya. Kembali, dan itu kan butuh tidak diganggu gitu. Ya, gitu. Jadi memang konsep-konsep itu kan sudah ada sebelum sekarang perkembangan ilmu kedokteran dan segala macam itu kemudian merumuskan bahwa penanganan penyakit ini harus melalui itu, tapi kan dalam ritus-ritus tua juga itu menjadi bagian yang penting dari upaya menghadapi bencana kan itu, pandemi dan semacamnya. Memang kita sekarang mungkin sedang kembali ke kearifan nenek moyang kita dulu mungkin ya, tanpa kita sadari nih Pak. Semakin berkembang zaman kita semakin harus kita putar balik nih, harus kayak dulu lagi nih. Kita harus ingat lagi nih wasiatnya nenek moyang itu seperti apa. Ternyata kan memang sudah ada istilahnya tadi apa Pak di sana? Puren Lewo. Nah itu benar-benar menutup akses
dari Ya, pendatang dari desa lain gitu ya Pak ya. desa dan dari dalam keluar itu kan udah ditutup betul. Di blokade, udah ada batasan gitu, hanya untuk Iya. kalangan sendiri. Wah itu menarik sekali itu Pak. Jadi oke, kita kembali lagi, kita membahas tentang Ruren ini. Tadi kan sudah ini ya, mulai akan diminta kerjasama antara pemerintah daerah dengan mungkin penduduk di sekitar tempat seniman tersebut ya Pak. Siapa tadi namanya yang salah satu seniman? Pak Simon Subanmaran. Pak Simon Subanbaran itu. Maran. Ya itu mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Pak ya. Dan mungkin ya Mas Ardi, Mas Hendro, kita bisa sampai ke sana ya untuk ikut. Ayo andil. Ditunggu. Mari. Pokoknya kita nih mudah-mudahan bisa ini ya menjadi salah satu apa ya, yang mungkin bukan SDM tapi mungkin juga bisa menjadi jembatan, atau mungkin juga kita bisa turut andil apalah yang bisa kita bantu. Ya mudah-mudahan ya kalau misalnya Tuhan mengizinkan dengan segera. Apalagi sekarang keadaannya sedang seperti ini ya Pak ya. Kita hanya bisa berharap yang penting bertahan hidup dulu ini. Kita melestarikan diri sendiri dulu ini. Melestarikan apa yang ada di sekitar kita. Gitu. Oke. Ini karena sudah jam 9 ini Pak. Tanpa terasa ya. Kita ya memang tidak banyak yang ikut serta malam ini, tapi kita bisa sharing dengan lebih intim mungkin ya, karena memang benar-benar pertanyaan-pertanyaan tadi dari Mas Hendro, dari Mas Arti itu begitu berbobot juga, yang mungkin akan membuka pikiran kita dan semakin penasaran mungkin malahan. Semakin penasaran, aduh pengen banget nih nyobain untuk main Ruren nih. Nah, atau mungkin pengen banget nih ketemu sama senimannya, mungkin belajar untuk memainkan alat musiknya, atau mungkin belajar membuat bahkan. Mudah-mudahan, karena ini diskusi atau bincang-bincang santai malam hari ini tuh akan kita share juga nanti di YouTube, dan semoga juga akan dilihat oleh banyak orang lagi yang tidak bisa tidak bisa ikut pada malam hari ini, dan tapi semoga terus dilihat sama banyak orang, kemudian bisa ditularkan oleh orang lain, dan kemudian ada orang yang bisa untuk tertarik, kemudian mungkin menghubungi kami dari tim Kawan Budaya Nusantara, atau mungkin bisa langsung ke Pak Sylvester. Bersedia ya Pak ya kalau seperti itu ya? Ya, menjadi tanggung jawab kami sih sebenarnya di sini yang utama. Kalau Mbak, Mas mereka dari luar juga peduli loh, lantas kami di sini juga tidak peduli kan, juga sayang kan gitu. Gitu. Ya, senang ya bahwa permasalahan kita, kesana lokal kita di sini juga bisa menjadi menjadi kepedulian kita bersama kan gitu. Ya, barangkali ini ya ya konteks ya Nusantara ya begini kan gitu, kita bicara Nusantara ya itu gitu. Oke Pak, sebelum saya tutup nih, karena kita sudah jam 9, nggak terasa ya, hampir 2 jam kita ini ngobrol-ngobrol, karena tadi mulainya nggak jam 7 tepat. Pertanyaan terakhir nih Pak, tadi kan sudah saya ini ya tanya bagaimana stakeholder setempat atau pemerintah setempat untuk bekerja samanya seperti apa, dan sekarang masih progres ya Pak ya, masih harapannya bisa bekerja sama dengan segera. Nah, pertanyaan terakhir ini, apa harapan Bapak Sylvester sendiri nih terhadap kesenian Ruren ke depannya, dari hari ini hingga ke depannya besok, itu harapannya seperti apa Pak? Monggo Pak. Saya lihat begini, Mbak, Ruren ini kan sangat terbatas ya, bukan jadi alat musik yang yang populer kan gitu, yang massal, dia kan terbatas. Tapi walaupun dia terbatas, dia berada di jantung kesenian, bahkan juga di jantung kehidupan masyarakat ya gitu. Karena terkait dengan ritual, karena itu saya pikir dia sangat penting. Dan karena sangat penting, ya dia tidak boleh mati kan gitu.
dia tidak boleh mati dan dia harus hidup. Dan ya harus hidup inilah jadi tanggung jawab kami, terutama kita semua, terutama juga kami yang lahir besar dan hidup dalam kultur itu. Jadi saya cerita tadi soal Watoboki yang tadi yang berburu kemudian menemukan itu bambu itu lalu kemudian menikah dengan Dewi Padi gitu kan, sampai punya anak gitu kan, ceritanya itu kan juga leluhurnya saya gitu gitu. Jadi salah satunya gitu. Jadi itu sebenarnya juga tanggung jawab pribadi, tanggung jawab juga saya sebagai taruhlah anak cucunya juga ya untuk menghidupkan itu gitu. Mungkin itu juga jadi saya pikir karena dia penting, dia tidak boleh mati, dan supaya dia tidak boleh mati ya upaya itu harus dilakukan. Dan saya pikir karena sudah menemukan narasumber ini, saya percaya dalam waktu 1-2 tahun ke depan, saya pikir mungkin hari ini tinggal 1, tapi 1-2 tahun ke depan mungkin dia sudah kalau bisa ada sampai 10-an yang bisa memainkan. Saya pikir itu hal yang bisa diwujudkan. Hanya saya juga masih cari, jangan sampai masih ada yang lain yang masih bisa memainkan ini, karena juga kami kabupaten kepulauan lalu sebaran wilayahnya juga cukup luas. Barangkali masih ada yang belum teridentifikasi atau belum diketahui gitu, bahwa masih ada orang yang masih bisa memainkan itu. Mudah-mudahan memang harapan kita bersama ada orang lain lagi juga yang bisa atau bisa diteruskan ya Pak ya, oleh orang lain, kerabatnya dari Pak Simon mungkin seperti itu. Bahkan juga begitu posting semacam poster kemarin ya yang itu dulu sempat difoto memain Rure ini yang ternyata orang Eropa malah. Wah. Malah orang Eropa ya Pak ya? Kayaknya ada misionaris yang motret itu gitu. Oke, berarti harapan Bapak adalah Ruren ini sebagai jantung yang ada di daerah Flores Timur. Kalau misalnya jantung ini berhenti berdetak kan terus kemudian mati ya Pak, bukan hanya Rurennya saja, tapi berarti juga kesenian-kesenian yang ada juga perlahan-lahan mati ya, karena jantungnya ini mati. Harapannya adalah jangan sampai Ruren yang adalah jantung ini kemudian berhenti berdetak. Begitu Bapak, benar? Ya, sudah sangat benar. Oke, semboyannya malam ini ya, pokoknya kesenian yang ada di daerah kita ini adalah jantung. Ketika jantung itu berhenti berdetak, itu berarti kesenian yang ada di sekitar itu bisa perlahan-lahan punah. Nah, teman-teman, kawan budaya Nusantara sekalian, ingat, seperti kata Pak Sylvester malam hari ini, jantung. Oke, seperti kalau misalnya di Flores Timur ya, jantung, Ruren, itu sama dengan ya. Ruren adalah jantung, jantungnya adalah Ruren. Kalau misalnya sampai berhenti berdetak itu benar-benar perlahan-lahan akan punah karena mengalami kematian. Oke, harapannya adalah jangan sampai semangat kita berkesenian itu juga punah. Karena jantung ini kalau juga tidak ada semangat kan sama aja ya. Kita bisa mati perlahan juga nih karena tidak ada semangat untuk melakukan usaha untuk tetap melestarikannya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Sylvester sebelum kita tutup ini? Sudah cukup. Sudah cukup. Mas Ardi, ya, Mas terima Hendro, kasih. Ini ada Kak Gabriel juga, ada yang mau menambahkan sebelum kita tutup sesi pada malam hari ini? Saya cukup. Oke, Mas Hendro. Mas Ardi gimana? Sebenarnya aku mau nginep di rumahnya Kasih loh. Saya juga dukung adik-adikku semua. Saya orang lama Holot, saya dukung. Wih, ada orang lama Holot ini. Oke, pokoknya berarti mulai hari ini
kita harus tetap semangat untuk berkesenian. Siapa tahu dengan semangat kita bisa menghidupkan api-api di sekitar kita bisa menggerakkan jantung-jantung yang lain, bisa mendebarkan jantung-jantung yang lain, sehingga kesenian kita ini bisa terus hidup bagaikan jantung yang terus berdetak. Oke, seperti itu, benar? Oke, pada malam hari ini mari kita buka dulu kameranya semua, biar saya bisa melihat muka-muka ganteng. Kayaknya yang cantik ini sudah pergi ya tadi. Yuna sudah pergi, saya jadi ganteng sendiri kan di sini. Oke, buka dulu kameranya. Ya, gimana? Kayak sih, bentar. Kasil, mau konfirm, dirimu sekarang sudah di Kabit Pengembangan apa gimana? Ya, saya Kabit Pengembangan Seni dan Budaya. Oke. Berarti per tahun ini berarti Kasil ya? Ya, barusan ini belum lama ya, belum sebulan malah. Oh, baik. Sudah sebulan ini. Oke. Ya, setidaknya maksudku ya nanti kita bisa bisa langsung via japri Kasil. Ya, aman lah. Dan katanya. Ya. Oke, yuk buka dulu kameranya nih. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kebersamaan pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan tadi melipir pelan-pelan ya, satu persatu hilang. Tapi nggak apa-apa, mungkin masalah sinyal, mungkin juga ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Tetap semangat. Diskusi ini atau bincang santai ini, bincang bersama seniman pada malam hari ini akan ditampilkan lagi nanti. Jadi teman-teman yang tidak bisa mengikuti diskusi atau bincang-bincang santai pada malam hari ini, jangan khawatir, bisa terus untuk melihat informasinya ini nanti akan ditayangkan di YouTube ya. Jadi jangan khawatir dan sampai bertemu di bincang bersama seniman berikutnya. Saya Yesi. Maaf ya kalau misalnya ada salah kata atau juga mungkin ada informasi yang kurang bisa saya pertanyakan. Jadi belum bisa benar-benar informasi yang teman-teman ingin dengarkan ini tidak bisa didengarkan semuanya. Bisa nanti hubungi kami. Bisa hubungi ke saya atau narasumbernya ada Mas Ardi dengan kontak yang ada di ini ya, publikasi kita. Nanti juga kalau misalnya mau tanya langsung ke Pak Sylvester itu juga bisa kita kasih nomornya. Siap-siap diteror ya Pak Sylvester. Mungkin kawan-kawan budaya di sini ini memang benar-benar sangat ingin tahu nih tentang kesenian ruren khususnya yang kita bahas pada malam hari ini. Oke, terima kasih banyak atas malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekeliruan kata, kekeliruan sikap, atau mungkin saya terlalu banyak bergerak. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di Bincang Bersama Seniman kelima. Sampai jumpa, terima kasih. Oke, thank you. Ya, thank you, Kasil. Mas Ardi. Ya, Mas Hendro juga ini. Nanti kesini lagi ya. Amin, kita akan kesana. Amin. Mbak Yesi belum pernah kesini ya? Belum pernah, makanya saya nanti kesana. Kemarin saya bertugas di tempat lain. Oke, sampai jumpa. Mas Ardi sudah rasakan menderitanya di sini. Waduh, menderita. Kayaknya di sana seneng deh kayaknya. Ai juga di sana seneng deh. Oke, saya stop dulu. Oke, baik. Makasih. Thank you. Ya, selamat malam. Ya.